Saya menggarisbawahi bahwa kedepannya kita perlu moderasi beragama, gerakan moderasi beragama dari Pak Mahfud. Sebetulnya bagus banget meskipun ILC kali ini adem-adem gitu, tapi sebetulnya kuat. Jadi Mas Erik akhlak, terus gerakan moderasi beragama disambut sama AA Gim. Gini Mas Karni, di masa depan itu imanmu apa nggak penting, itu sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Yang penting akhlakmu. Itulah yang disebut agama Budi. Buddha, bukan Buddha yang saya sering sebut itu, tapi kedepannya itu akhlak. Nggak peduli kamu ke gereja atau nggak peduli kamu itu urusan kamu. Tapi kalau nonton bioskop kamu buka HP nggak, sehingga menyilaukan yang belakang. Karena itu akhlak. Kalau buang sampah itu nanti pertanyaannya ke depan. Nah, sehubungan dengan itu, saya terima kasih kepada Pak Karni, sebab untuk mencapai bahwa yang penting beragama itu beriman adalah berkelakuan baik, itu harus meniadakan Tuhan sebagai sosok. Sosok transenden, kayak manusia. Begitu sudah ini nanti kita rebutan, kalau nggak rebutan sosok, rebutan nama. Harus ada sosok, Tuhan ada yang tiada itu, tiada. Ada karena dia tiada karena dia berupa sosok, sosoknya nggak ada karena tidak ada satupun yang mempersamakan. Ini harus gerakan, tapi ada imanens di dalam makhluk-makhluk, imanens. Saya berkali-kali ngomong ada yang tiada di kampus-kampus, susah sekali diterima. Baru ketika Pak Karni menghilang, ILC ini menghilang dari waktu karena ketakutan pemilu kemarin, saya mendapat contoh ada yang tiada yang bagus. Yaitu hilangnya ILC. Pak Karni Ilyas ada, tapi nggak ada. Itulah ada yang tiada. Jadi gitu Pak Karni. Jadi karena Pak Mahfud, kalau nanti Tuhan masih berupa sebagai sosok, toleransi apapun yang kita bangun termasuk terowongan itu palsu Pak. Toleransinya karena di hulu di hilirnya masih merasa Tuhanku beda. Ini saya bukan promo Pak Karni, karena saya nulis buku yang cukup laris karena saya nggak hidup dari buku gitu loh. Dari gini-gini saya hidup itu loh. Di luar dugaan saya nulis buku Tuhan Maha Asik dengan seorang ahli tasawuf Muhammad Nur Samad Kamba Agim. Itu sekarang udah 15 kali cetak. Dan saya akan menerbitkan lagi yang kedua. Intinya di situ adalah beragama adalah berkelakuan baik. Iman soal dapur, urusan ruang tamu adalah akhlak. Saya berkali-kali sama Pak Ganjar ketemu ke kepala desa, tinggal gubernur ini yang belum ngajak saya gitu. Jadi saya kira itu. Nah, sekarang Pak Rizal ke depan itu kalau kita lihat dari kacamata ILC, Pak Mas Sandiaga ada banyak potensi terutama di IT, wah luar biasa, terutama di komik-komik yang kerja luar biasa, anak muda kita Pak Erik luar biasa di Jepang, tinggal kita merangkumnya dalam suatu kesatuan. Nah kesatuan ini yang gak ada. Kalau meminjam Soekarno yang sering mengutip Al-Kartil, bangsa adalah suatu kaum yang mengalami penderitaan bersama. Dulu iya, itu ada disimpulkan di belakang. Bapak saya dan bapak-bapaknya Pak Karni makannya ulet, karung goni semua. Ada persamaan nasib. Sekarang udah gak ada persamaan nasib. Arloji saya sama arlojinya Pak Thohir jauh banget sudah. Gimana mau persamaan nasib gitu loh. Maka saya usul bangsa harus diikat di depan apa? Tujuan. Nah tujuan itu memerlukan tirani kalau perlu, saya setuju. Asal percaya, kayak Deng Xiaoping waktu 80-an, kayak restorasi Meiji, oke nggak usah kayak Pak Chung Hee, oke nggak usah mengkonsumsi ini, nggak usah karena aku percaya pada pemimpin. Sekarang gimana aku mau percaya soal KKN misalnya? Kalau para pemimpin juga mantunya jadi calon ini, gimana Pak Karni? Mau percaya? Loh saya nggak ngenyek pemimpin gitu. Kalaupun saya jadi pemimpin, mungkin mantu saya juga saya, karena di Indonesia nggak aman Pak kalau nggak kaya Pak. Nah, sehingga kedepannya harus ada pemimpin tirani, saya setuju. Saya akan menggarisbawahi Pak Mahfud, apakah demokrasi harus gaduh Pak? Bukankah ada dasar, saya matematik Pak, jadi saya, logika saya kuat sekali, 5 tahun saya digembleng matematik. Kalau misalnya
pemilu yang harus ditanggung 6 triliun itu ditolak oleh partai politik. Bukannya ada satu dewan nasional yang merujuk kepada Pancasila dasarnya. Kalau sesuai Pancasila harus dijalankan. Kalau enggak nanti demokrasi bersilang sengkarut sampai urusan dasar. Kenapa nggak bisa gitu Pak Mahfud? Kalau sudah masalah prinsip, oke. Pancasila itu bagi saya secara matematik ada 3 Pak. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, tujuannya adil makmur, caranya musyawarah mufakat. Kalau bertentangan dengan itu peraturan nggak ada. Nggak usah pakai carnivore law, herbivore law atau apa, nggak ngerti. Saya kira itu Pak Karni. Catatan saya yang lain adalah keadilan. Kita akan bisa bergerak ke depan, saya setuju optimistis. Tapi kita harus percaya pada pemimpin dan kedua percaya pada keadilan. Sekarang gimana saya percaya pada keadilan? Orang yang menghina beliau nggak diapa-apain. Yang menghina yang lain, ini pasti nanti aku diserang. Disangka aku membela Anies, aku nggak ada urusan sama Anies. Aku punya nomor teleponnya aja enggak. Dulu sebelum jadi gubernur sempat kontak-kontakan, habis itu kita nggak mau, aku nggak. Diundang pun nggak pernah. Emang diundang pun aja nggak. Jadi gitu Pak Kani. Jadi jangan salahkan kalau misalkan orang corona panik di Natuna. Kenapa panik? Sumbernya bukan soal regulasi, koordinasi. Orang udah nggak percaya. It's the point. Tapi saya optimis Pak Karni. Saya nggak tahu, saya tetap optimistis. Saya apalagi Pak Mahfud sudah. Nanti Gim, Ibu Bi kampung saya pengen ke tempat sampean. Nanti mungkin saya bawa, nggak tahu kok nggak ke tempat saya gitu, jatuh cintanya ke sampean. Padahal akhlak saya juga mungkin nggak jelek-jelek banget. Terima kasih.